Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jaringan Komputer. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Rafiq Ihsanuddin, dan rekan-rekan saya, Olwadia Fiore, Rania Aprilia, dan juga Muhammad Jahidi. Baik, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tentang jaringan komputer. Ya, baik, materi yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Kemudian di dalam jaringan komputer terdapat dua macam jenis. Yang pertama yaitu jaringan client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Kemudian yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer atau disebut P2P. Adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu komputer server maupun komputer klien. Adapun historis jaringan komputer, globalisasi dunia melalui jaringan komputer dimulai pada tahun 1969 yang dimana ketika itu Departemen Pertahanan Amerika mengadakan riset bagaimana caranya untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik yang biasa dikenal dengan ARPANET. Nah, pada tahun 1972 Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan untuk ARPANET. Nah, pada tahun yang sama dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn itu menjabarkan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakalnya kemunculan international network atau internet. Nah, pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, serta Steve Billovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Kemudian pada tahun 1981, French Telecom itu menciptakan gebrakan terbaru, yaitu peluncuran telepon televisi pertama, yang dimana semua orang itu bisa berkomunikasi atau menelpon sambil berhubungan dengan video link. Lalu pada tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah di mana tim Berners-Lee itu menemukan program editor dan browser yang dimana semua orang itu bisa menjelajahi dari satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, program inilah yang biasa kita sebut WWW atau World Wide Web. Kemudian tahun 1994 dunia itu langsung berubah ketika program Yahoo ini didirikan, sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 10. Adapun manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Nah, dengan menggunakan jaringan komputer itu akan memberikan
reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan tersebut. Kemudian yang kedua ada jaringan untuk umum. Nah, jaringan untuk umum ini terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu akses informasi dari jarak jauh, kemudian komunikasi orang ke orang, serta hiburan interaktif. Dan yang terakhir yaitu masalah sosial jaringan. Nah, penggunaan jaringan oleh masyarakat luas ini akan menyebabkan masalah-masalah, yaitu masalah sosial. Nah, masalah sosial ini ada kegagalan sistem, kemudian hang pada komputer. Nah, yang kedua ada masalah etika. Nah, masalah etika ini pembajakan akun, pembajakan software, bullying, penipuan online, dan masih banyak lagi. Kemudian ada masalah agama, seks, serta politik. Macam-macam jaringan komputer. Yang pertama, LAN. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Yang kedua, MAN. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan. Jaringan LAN di dalam kota yang sama. Yang ketiga, WAN. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Yang keempat, PAN. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Yang kelima, CAN. CAN bisa dibilang mirip dengan jaringan komputer MAN. Yang keenam itu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Yang ketujuh, VPN. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Materi selanjutnya mengenai database atau basis data dan software database. Yang pertama, database. Istilah database dalam konteks Indonesia sering disebut dengan basis data atau dalam bahasa Inggris yang disebut database, yakni yang artinya adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya, alasan perlunya database. Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Basis data menentukan kualitas informasi seperti akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Selanjutnya, bahasa basis data. Bahasa basis data terdiri atas Data Definition Language atau DDL, merujuk pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan objek-objek basis data, seperti membuat sebuah tabel basis data atau indeks primer maupun sekunder. Selanjutnya, objek basis data. Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dapat dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan atau objektif seperti berikut. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kelengkapan. Yang ketujuh, keamanan atau security. Yang kedelapan, kebersamaan pemakaian. Selanjutnya, software basis data. Perangkat lunak basis data banyak digunakan dalam pemrograman
dan merupakan perangkat basis data aras tinggi atau high level. Seperti contohnya Microsoft SQL, Oracle Corporation, Firebird, MySQL, dan yang terakhir Microsoft Access. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi segenap penjelasan dan pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan kepada teman-teman semua atau para pembaca, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maghfirah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.